Pagi ini tema yang akan kita bicarakan adalah tentang bid'ah hasanah. Apakah bid'ah hasanah itu ada atau tidak ada? Memang ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Yang bilang ada itu mayoritas umat Islam. Umat Islam sejak masa sahabat, masa ulama salaf mengatakan bid'ah hasanah, mayoritas. Lalu sekarang ada orang-orang baru, ya orang-orang baru, ustadz-ustadz baru di Indonesia bilang bid'ah hasanah tidak ada. Dan mereka ini bilang bid'ah hasanah tidak ada, membawa propaganda kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal mereka, menurut saya, mereka belajar tafsir, belajar Quran belum hatam. Mengapa? Karena dalil bid'ah hasanah ada di dalam Al-Quran dan hadis, bukan dari pepatah Melayu, bukan dari bahasa Jawa, bukan. Kita ini karena Ahlus Sunnah disingkat dengan Aswaja, oleh orang-orang mereka disebut Aswaja itu ajaran Islam Jawa. Padahal maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kok dibilang dari Jawa? Wong dalilnya bukan anacaraka bahasa Jawa, bukan, juga bukan bahasa Melayu, tetapi Al-Quran hadis. Kita mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Di dalam Al-Quran memang ada isyarat terhadap bid'ah hasanah. Dalam surah Al-Hadid ada ayat warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dalam ayat ini Al-Quran memuji umatnya Nabi Isa, orang-orang Nasara, karena mereka membuat tradisi kerahiban. Warahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah, kerahiban yang mereka ibtada'uha, mereka ada-adakan. Mereka ibtada'uha ini namanya kan bid'ah, karena bid'ah itu artinya ajaran yang tidak ada contoh sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah. Ini di dalam Al-Quran warahbaniyatan ibtada'uha, orang-orang Nasara membuat rahbaniyah. Rahbaniyah itu apa? Orang Nasara kalau sudah senang beribadah, merasakan manisnya beribadah, dia meninggalkan kawin, meninggalkan cari harta, meninggalkan keduniaan, siang malam ibadah terus. Maka tabanaha alaihim, kami tidak mewajibkan pada mereka, kami tidak menentukan pada mereka, tak mewajibkan. Illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali kalau mereka melakukan itu semata-mata mencari ridho Allah, gak apa-apa dilakukan walaupun gak wajib. Tapi ternyata fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, mereka tidak menjaga rahbaniyah itu dengan sebenar-benarnya menjaga. Artinya apa? Begitu mereka menjalankan rahbaniyah di pertengahan jalan, begitu merasakan manisnya dunia, merasakan manisnya kawin, akhirnya rahbaniyah ditinggalkan, cari uang, kawin terus tak henti-henti. Ini yang dicela. Nah, ini artinya apa? Rahbaniyah adalah bid'ah yang dibuat-buat oleh Nasara. Allah tidak mencela mereka walaupun bid'ah, karena mereka melakukan untuk mencari ridho Allah. Allah baru mencela mereka setelah mereka meninggalkan. Berarti ini bid'ah hasanah. Karena seandainya rahbaniyah ini bukan bid'ah hasanah, begitu melakukan langsung dicela. Allah itu kalau ada perbuatan tidak betul langsung dicela oleh Allah. Ternyata oleh Allah tidak dicela, Allah mencela mereka setelah mereka meninggalkan. Berarti kalau begitu bid'ah hasanah itu ada isyarat di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran. Kalau di dalam hadis tentang dalil bid'ah hasanah, karena orang-orang Wahabi ini ya yang tidak mau bid'ah hasanah, mereka bawa propaganda kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tadi dalil Al-Qurannya ada. Mereka menolak bid'ah hasanah, dalilnya Al-Quran, tapi dalilnya semua persoalan dalil Al-Qurannya cuma satu, yaitu sebagian ayat ya, sebagian ayat 3 surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu aja. Ayat ini panjang, ada 7 baris atau berapa, tapi cuma sepotong aja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi
Nah, orang-orang Wahabi setiap bulan Rabiul Awal umat Islam menggelar maulid, nanti mereka akan bilang haram, maulid gak boleh. Mengapa? Rasulullah dulu tak pernah adakan maulid. Kalau memang pernah adakan maulid, siapa ustadz yang suruh ceramah? Tak ada kan, katanya. Jadi ada ceramah waktu itu, kira-kira dianggap ada penceramah gitu. Dan agama sudah sempurna, gak boleh ditambah-tambah. Wong sudah sempurna. Kalau nggak percaya agama sempurna, dosa. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nanti ada orang bulan Rajab Isra Mi'raj, haram. Mengapa? Rasulullah tak pernah merayakan Isra Mi'raj. Dan agama sudah sempurna. Kalau tak percaya agama sempurna, haram. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ada orang meninggal, ada acara tahlil, haram. Mengapa? Rasulullah tak pernah bikin tahlil. Dan agama tak boleh ditambah-tambah. Kalau tak percaya agama sempurna, dosa. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum din. Semuanya al-yauma akmaltu. Katanya kembali pada Quran. Kok cuma satu yang disampaikan? Enggak ada lagi. Padahal Imam Nawawi setiap bab ayatnya beda-beda. Ini mereka. Saya ceramah di depan mereka di Solo 2 tahun lalu, saya bilang memang agama sudah sempurna, cuma otak kamu yang belum sempurna. Mengapa? Karena yang dimaksud kesempurnaan agama di sini bukan seperti yang kamu pahami. Kata para ulama, yang dimaksud kesempurnaan agama di sini artinya dalil-dalilnya yang sempurna, dan kamu belum tahu dalilnya. Agama sempurna, yang tak sempurna kamu. Ini mereka. Karena dalil bid'ah hasanah juga ada di dalam Al-Quran. Lalu di dalam hadis, orang Wahabi ini juga propagandanya kembali kepada hadis. Tapi hadis yang disampaikan cuma satu, yaitu hadis Sahih Muslim, yang Bukhari gak pernah disampaikan. Hadis apa? Hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Ini hadisnya sahih. Nanti ada orang zikir keras setelah sholat, haram. Mengapa? Itu dilarang oleh Rasulullah. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Nanti ada orang tahlil, haram. Mengapa? Dilarang oleh Rasulullah. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Maulid Nabi apapun kullu bid'atin dhalalah. Loh, katanya kembali kepada hadis. Kok cuma satu hadisnya? Gak ada lagi. Ini mereka. Kalau para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis kullu bid'atin dhalalah itu juga digunakan. Tetapi kata Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin ini punya kitab namanya Syarah Sahih Muslim. Ketika menyampaikan hadis kullu bid'atin dhalalah, kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah hadza 'amun makhsus. Sabda Nabi semua bid'ah itu sesat, ini adalah kalimat yang umum, tetapi jangkauan hukumnya dibatasi, tidak diberlakukan secara umum. Wal muradu biha ghalibul bid'ah. Yang dimaksud dengan sesat itu kebanyakan bid'ah itu sesat, tetapi ada bid'ah yang tidak sesat. Jadi kebanyakan bid'ah itu yang banyak yang sesat, ada yang tidak sesat. Nah, yang kita lakukan itu gak sesat. Biasanya ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau kebanyakan bid'ah sesat, kita yang tahu kok yang hasanah terus, mana yang sesat? Sepertinya lebih banyak yang tidak sesat. Salah, yang paling banyak yang sesat. Yang gak sesat tuh sedikit. Mengapa begitu? Umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 ini pengikut bid'ah sesat. Yang satu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 73 dengan satu lebih banyak mana? Lebih banyak 73. Di negara kita ini aliran sesat banyak sekali. Tahun 2009 saya mengadakan penelitian dengan kawan-kawan di Pondok Sidogiri. Tercatat sekitar 250 macam aliran sesat di negara kita. Tapi setelah saya keliling-keliling mulai dari Sabang sampai Jayapura, saya pikir bukan 250, mungkin ada 2.500. Banyak aliran sesat di negara kita.
Jadi jangan dikira lebih banyak yang hasanah, lebih banyak yang tidak hasanah, yang sayyi'ah sebenarnya. Ini kata para ulama. Jadi kullu bid'atin dhalalah ini memang benar, cuma ini kalimat umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Mengapa jangkauan hukumnya dibatasi? Kalau ini tidak dibatasi akan bertentangan dengan dalil-dalil yang mengakui bid'ah hasanah. Salah satunya adalah ayat tadi. Ayat surah Al-Hadid. Wa rahbaniyatan ibtada'u.